Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana liman a'udzu bihi siwaka inda hulul hadisil amami. Ntar di sini dulu. Ada yang belum. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ini ntar di sini nih. Wabil ikhtiari. Walayyani Rasulullah jauka bi'idhil karim mutajalla bismi muntaqimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha fa inna min jundika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kal-amami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti dan mendengarkan pengajian kita pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustaz Abdullah Safaini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Al-Ustaz Abdullah Safaini, padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsba'ihi wa ahli baitihi summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil huquqi alaina ajmain, khususan ila muallifi kitabi takrib syabi suja wa ila muallifi kitabil ikna al-khatib asyirbini wa saladati sayyidina ki haji wa ila hadrati sayyidina ki wa ila ruhi abi wa ummi wa akhi wal al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 6 ya. 6. Halaman 6 baris kedua dari bawah. Wabil ikhtiyari al-madhu fa innahu ya umul ikhtiyariya wa ghairahu. Artinya wabil ikhtiyari, dan keluar dengan lapad ikhtiyari apa? Al-madhu, ngalem ya. Fa innahu, maka sesungguhnya madhu ya ummu, yaitu mencakup yang namanya madhu ma al-ikhtiyariya, kepada kebaikan bangsa ikhtiar, wa ghairahu, dan selain daripada ikhtiyari. Takulu, berkata kamu, madahtul lu'lu'ata, aku mengalem kepada intan lu'lu'nya, ala husniha, karena bagusnya itu lu'lu'ah. Duna hamidtuha, tidak boleh lapad hamidtuha, memuji aku kepada itu lu'lu'ah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita melaksanakan ta'lim, masih menjelaskan tentang lapad alhamdulillah ya. Bahwa yang namanya hamdu itu artinya memuji. Objek yang dipujinya itu harus jamil ikhtiyari, kebagusan hasil usaha ya, atau kebagusan yang memang hasil kehendak. Orang pinter kenapa? Hasil belajar. Orang cakep karena dia dandan. Orang rumahnya cakep karena memang dia yang membangun seperti itu. Itu namanya jamil ikhtiyari. Artinya kebagusan-kebagusan yang bangsa pilihan, bangsa ikhtiar, hasil kerja atau hasil kehendak. Nah, kalau bahasa hamdu itu yang dipuji itu harus kebagusan bangsa ikhtiar. Gimana kalau madhu? Nah, wa kharaja bil ikhtiyari al madhu, keluar dengan lapad al ikhtiyar, bahwa yang namanya hamdu yang dipuji itu harus kebagusan bangsa ikhtiar. Ini berbeda dengan madhu. Jadi ada hamdu, ada madhu. Bedanya apa itu? Bedanya cuma susunan hurufnya doang ya. Kalau alhamdu itu huruf pertamanya ha, huruf keduanya mim, huruf ketiganya dal. Tapi kalau al-madhu itu dibalik ya, disungsang. Huruf pertamanya mim, huruf keduanya dal, huruf ketiganya ha. Jadi ada hamdu, ada madhu. Tadi kalau hamdu, objek yang dipuji harus ikhtiari. Tapi kalau madhu fa innahu ya umul ikhtiyariya wa ghairah. Kalau madhu umum, itu yang di alam ikhtiari atau bukan, itu bisa dikatakan madhu. Jadi kalau madhu kebagusan bangsa ikhtiar bisa dipuji dengan madhu. Kebagusan yang bukan ikhtiar juga bisa dipuji dengan madhu. Tapi kalau hamdu khusus untuk bangsa ikhtiar itu ya. Jadi jamil itu terbagi dua berarti. Ada kebagusan hasil usaha, ada kebagusan yang bukan hasil usaha.
emang dari sononya begitu gitu. Mana contohnya? Takulu madahtul lu'lu'ah. Seperti perkataan kamu, madahtul lu'lu'ah, saya ngalem intan lu'lu'nya. Ala husniha, cakep banget. Itu kira-kira intan lu'lu' bagus itu dia, intan lu'lu' itu hasil kerja orangnya apa hasil kerja intannya? Emang dari sononya begitu ya. Itu mah intan lu'lu' mah benda mati, nggak bisa kerja ya, nggak bisa berkehendak. Dia mah emang bagus, udah dari sononya bagus gitu. Kalau ilmu kan orang hasil belajar, hasil usaha. Tapi kalau intan lu'lu' bagus, itu bukan hasil usaha. Berarti ini bagusnya bukan bagus hasil ikhtiar. Bisa dipuji dengan kata madhu. Tapi kalau pakai alhamdu nggak boleh. Maka nggak boleh diucapkan duna hamidtuha. Tidak boleh kalau pakai hamidtul lu'lu'ah. Dia harus madahtu lu'lu'ah. Ya. Jadi beda antara madahtu dengan hamidtu. Kalau hamidtu itu hamdu, yang dipuji harus jamil ikhtiar. Tapi kalau madhu itu mah bisa jamil ikhtiar, bisa yang lainnya. Wabi ala jihati tabjil, dan keluar dengan lapad ala jihati tabjil. Apa ma perkara kana yang adanya itu ma ala jihatil istihza, yaitu atas jalan mengolok-olok wasukhriyah dan mengejek. Nahu juk innaka antal azizul karim, yaitu seperti lapad juk, artinya rasakan olehmu. Innaka sesungguhnya engkau, anta maksudnya engkau, al-ajiz yaitu orang yang gagah, al-karim dan yang mulia. Surat Ad-Dukhan ayat 49. Kemudian yang namanya alhamdu, memuji, itu tujuannya untuk mengagungkan ya. Jadi kalau yang namanya muji nggak ada menghina, pasti tujuannya mengagungkan. Nah maka keluar ala jihati tabjil bahwa yang namanya alhamdu itu adalah tujuannya untuk mengagungkan. Maka na ala jihatil istihja wasukhriyah, apa yang tujuannya bukan mengagungkan, yakni mengejek dan mengolok-ngolok. Bahasanya mah bagus ya, kayak ngalem, tapi tujuannya bukan ngalem, justru mengejek. Motor kita jelek, lah ini motor lu cakep bener, wah ngeledek lu gitu ya. Itu sukhriyah namanya ya. Ini seperti firman Allah, innaka antal azizul karim. Bahasanya bagus. Rasakan, silahkan rasakan olehmu. Kamu ini orang yang gagah, kamu ini orang yang mulia. Tuh, kalau kita nggak bisa gaya bahasa, itu kayak ngalem pujian itu. Padahal ini ucapan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Abu Jahal ya. Jadi ayat ini turun kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal dia pernah berkata begini ya, ma baina jabalai Makkah a'azzu wa akramu minni. Di Mekah ini nggak ada yang lebih mulia, nggak ada yang lebih gagah selain saya. Jawara Abu Jahal ya, jawara. Nggak taunya perang Badar mati itu ya. Abu Jahal itu meninggalnya di mana? Di perang Badar. Perang Badar itu kapan? Tahun 1 Hijriah ya.
Itu meninggalnya Abu Jahal itu di situ. Ya. Maka ketika Abu Jahal meninggal, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berkata kepada Abu Jahal, Zuk innaka antal azizul karim. Rasain tuh gitu ya. Zuk itu lu rasain ya. Jadi dari nadanya juga beda. Lu rasain, lu memang hebat gitu ya. Ada bocah jatuh nyungsep ya, naik motor, lu rasain ya, lu memang hebat banget naik motornya. Kira-kira muji bukan itu? Bukan ya, walaupun bahasanya lu memang hebat banget sih naik motornya. Orang lagi nyungsep begitu ya. Ini juga Abu Jahal udah mati dikata gitu oleh Rasul ya. Jadi kayaknya itu namanya mengejek ya. Sukhriyah namanya. Istihza, mengolok-olok. Maka itu mah bukan memuji, karena tujuannya bukan mengagungkan tapi justru mengejek dan merendahkan ya. Jadi kalau ada yang bilang begini, kata siapa Abu Jahal dihinakan? Orang di Al-Quran dipuji ya. Juk innaka antal azizul karim. Salah. Itu justru mengejek tapi dengan lapad yang bagus ya. Syukurin. Jatuh, lu memang hebat banget sih naik motornya. Orang jatuh ya dikata hebat juga masih. Wa urpan. Dan yang namanya hamdu menurut istilah, fi'lun yumbi'u, yaitu perbuatan yang menceritakan, itu fi'lun an ta'jimil mun'im, untuk mengagungkan yang memberi nikmat, min haisu innahu, dari segi innahu sesungguhnya mun'im. Mun'imun yaitu yang memberikan nikmat, alal hamid kepada yang memuji, au ghairihi atau selain daripada hamid. Wasawaun kana, dan yaitu sama saja, kana bermula apakah adanya itu fi'lun zikron bil lisan, yaitu zikir dengan lisan, am i'tiqadan atau i'tikad wa mahabbatan dan rasa cinta, bil jinan dengan hati, au amalan atau perbuatan, wa khidmatan maksudnya perbuatan, bil arkan dengan anggota-anggota badan. Kamakila seperti diucapkan itu mah, atowil yaitu bahar towil ya. Apadat kumunna ma'uminni salasatan yadi walisani wad domirol muhajaba. Apadat bermanfaat, kum kepada kalian, apa anak mau nikmat mini dariku, salasatan kepada 3 perkara, yadi yakni tanganku, walisani dan lisanku, wadomirol muhajjaba dan hati yang tertutup. Kemudian setelah kemarin dijelaskan bahwa yang namanya hamdu, memuji, itu ada memuji menurut bahasa, ada memuji menurut istilah. Kemarin sudah dijelaskan, memuji menurut bahasa adalah as-sana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabjil. Kemarin sudah dijelasin ya. Nah sekarang memuji menurut istilah. Apa itu memuji menurut istilah sebenarnya? Apakah harus dengan ucapan aja? Wa urpan, adapun memuji menurut istilah, yaitu fi'lun yumbi'u an ta'jimil mun'im, setiap perbuatan yang memberikan, apa yumbi'u itu? Yang menggambarkan
bahwa pelaku perbuatan itu takjimil mun'im, mengagungkan orang yang memberi nikmat, itu namanya puji, ya. Jadi kalau memuji menurut istilah itu nggak usah diucapkan aja, ya. Pokoknya setiap perbuatan yang tujuannya untuk mengagungkan yang memberi nikmat, min haitsu innahu mun'imun alal hamid au ghairi, dilihat dari segi bahwa si pemberi nikmat itu memberi nikmatnya kepada yang memuji atau bukan, itu tetap namanya puji menurut istilah. Saya dikasih pemberian hadiah oleh seseorang, ya. Maka orang yang memberi hadiah kepada saya itu namanya mun'im, yang memberi nikmat. Kemudian saya puji, ya, terima kasih Pak, jazakallah khairon kasiro, itu namanya puji. Atau bukan ke kita ngasihnya, ada orang ngasih hadiah ke orang lain, ini goiri namanya, ya. Kita ngelihat, nih orang baik bener ya. Kita puji, Masya Allah itu orang baiknya, gitu kan ya. Itu namanya fi'lun. Kita ngomong, terima kasih Pak, itu namanya perbuatan yumbi'u, yang menggambarkan. Dengan kita mengucapkan terima kasih itu bahwa kita takjimil mun'im, mengagungkan orang yang memberikan nikmat kepada kita, baik dia ngasih nikmatnya kepada kita ataupun dia ngasih nikmatnya kepada orang lain, gitu. Sawaun kana zikron bil lisan, apakah perbuatannya itu adalah dengan menyebutkan dengan lisan. Tadi terima kasih Pak, Bapak baik sekali, dengan lisan. Au i'tiqadan wa mahabbatan bil jinan, atau dengan i'tiqad dan rasa cinta ada di hati, ya. Ini orang baik bener, kita demen banget sama dia. Ngomong terima kasih mah enggak, tapi kita demen. Ini juga perbuatan hati namanya. Hamdu juga. Au amalan wa hidmatan bil arkan, atau ketika kita diberi oleh seseorang, kita enggak terima kasih dengan lisan, nggak ada mahabbah di hati, tapi kita rajin membantu orang itu juga termasuk memuji juga, ya. Misalkan ada orang baik banget sama kita, ya. Karena dia baik, suatu saat dia mau pergi, motornya kagak ada, ya. Udah Pak, biarin saya yang nganterin, itu ya. Kita boncengin pakai motor. Itu boncengin pakai motor termasuk memuji juga. Padahal kita nggak ngomong, cuman memujinya bukan dengan lisan, bukan dengan hati, tapi dengan anggota badan. Maka memuji itu bisa jadi 3 macam. Sama dengan syukur. 1, ada memuji dengan lisan. 2, ada memuji dengan hati. 3, ada memuji dengan anggota badan, bil arkan namanya, ya. Sebagaimana diucapkan oleh seorang ahli syair dalam Bahar Tawil, beliau berkata begini, apadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi walisani wadomirol muhajjaba. Kalau kamu ngasih nikmat kepadaku, maka pemberian nikmatmu kepadaku itu akan memberi manfaat kepadamu 3 perkara. Yadi, tanganku, anggota badanku akan membantumu, ya. Lagi repot-repot mau acara, kita bantuin masak, orangnya baik, itu yadi. Jadi bisa memuji dengan anggota badan. Lisani, mulut kita membicarakan kebaikannya. Wah, Bapak itu mah baik banget. Nah, itu juga memuji juga dengan lisan. Dan yang ketiga, wadomir, memuji ada dengan hati. Jadi di mana kita berbuat baik kepada seseorang,
itu orang itu akan ngasih manfaat ke kita. Lisannya menyebut kebaikan kita, hatinya cinta kepada kita, dan apalagi anggota badannya akan berkhidmat, ya, membantu kita. Dia bisa dengan tangannya, bisa dengan kakinya, bisa dengan tenaganya, dia akan membantu. Itu dalam rangka memuji, ya. Wa syukru, dan bermula syukur. Lugotan menurut bahasa, huwa, yaitu bermula itu syukur, alhamdu urpan, yaitu memuji urpan menurut istilah. Wa urpan, dan yang namanya syukur menurut istilah, sorpul abdi, yaitu menggunakannya seorang hamba, jami'ama, kepada seluruh perkara, an'ama, yang memberikan nikmat siapa Allah Ta'ala bihi dengan emak, alaihi, kepada abdu, minas sam'i, yakni berupa pendengaran, wa ghairih, dan selain daripada sam'i, ila ma khuliqa li ajlihi, kepada perkara yang diciptakan itu ma'an ama li ajlihi, karena arah-arah itu ma khuliqa. Setelah hamdu ada syukur, ya. Jadi ada hamdu, ada syukur. Apa bedanya hamdu dan syukur? Wasyukru lugotan huwal hamdu urpan, ya. Syukur menurut bahasa itu sama dengan hamdu menurut istilah. Apa hamdu menurut istilah? Tadi, ya, fi'lun yumbi'u an ta'jimil mun'im min haitsu kaunuhumun iman. Cuman diganti, bukan alal hamid kalau syukur mah, ala syakir gitu, ya. Ala syakir. Jadi syukur itu menurut bahasa satu perbuatan yang menggambarkan orang yang melakukan perbuatan itu mengagungkan kepada orang yang baik kepadanya. Kita punya orang tua, kan, ya? Orang tua kita baik nggak ke kita? Baik, ya. Lagi masih kecil kita dididik, disekolahin, ya. Udah gedean dikit kita dikawinin. Kemudian udah punya anak, kita dibikinin rumah. Emang kagak baik itu orang tua? Ya. Udah punya anak, kali udah selesai, cucunya kita suruh urus dia, ya, cucu anak kita. Jadi kagak ada habisnya jadi orang tua, ya. Lagi masih kecil ngurus anak. Terus anaknya gede kawin, ya, bikinin rumah. Udah punya anak, kan jadi cucu kita tuh. Cucunya, anaknya kita juga yang ngurus sebagai engkongnya atau neneknya. Kagak habis tugas seorang orang tua, ibu atau bapak. Dulu kita lagi masih kecil, dia ngurus kita. Pas begitu kita udah kawin, anak kita masih diurus oleh dia juga. Makanya kita bersyukur. Anis kurli wali walidaika ilayal masir, ya. Lalu bagaimana bentuk syukur kepada orang tua? Pokoknya setiap perbuatan yang mengagungkan orang tua itu berarti syukur ke orang tua. Kita adain haul, ya. Itu haul kan perbuatan. Tujuannya apa? Mau ngedoain orang tua. Berarti kita melaksanakan haul orang tua kita itu juga sudah dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Cuman bukan dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk apa yang ada di hati, tapi dalam bentuk perbuatan. Jadi syukur juga kebagi tiga. Ada syukur bil lisan, kita ucapkan terima kasih. Ada syukur bil qalbi, ya, kita nyatakan bahwa itu nikmat datangnya dari dia. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada syukur bil arkan. Syukur dengan anggota badan. Orang tua kita bantu,
ya, kerjaannya kita bantuin, ya, itu juga termasuk berterima kasih juga walaupun nggak ngomong ya. Kemudian wa urpan, adapun syukur menurut istilah, sorpul abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi minasam'i wa ghairi ila ma khuliqa li ajli. Syukur menurut istilah adalah sorpul abdi, apabila seorang hamba menggunakan, sorpu itu artinya apa? Menggunakan jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi, seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, minasam'i, apakah itu nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa melangkah, nikmat bisa berbicara, nikmat punya duit, pokoknya yang seluruh nikmat digunakan kemana? Ila ma khuliqa li ajli, kepada apa tuh? Kepada penciptaannya, kepada sesuatu yang memang diciptakan nikmat itu untuk digunakan kepada sesuatu itu. Artinya begini bahasa singkatnya ya. Syukur menurut istilah itu apabila seseorang bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai peruntukannya. Nah, bahasanya gitu ya. Jadi kalau nikmat dari Allah kita gunakan sesuai peruntukannya, itu namanya bersyukur. Kuping buat apa? Buat dengerin yang baik-baik ya. Baca Al-Quran, dengerin suara Al-Quran, dengerin suara ngaji. Itu nggak ngomong bersyukur juga, padahal orang itu sudah bersyukur karena menggunakan pendengarannya untuk peruntukannya. Ya, mata dipakai apa? Dipakai ngelihat Al-Quran, dipakai ngelihat kitab, dipakai ngelihat yang boleh, yang halal. Itu nggak ngomong syukur juga termasuk bersyukur ya. Jadi kalau kita menggunakan nikmat sesuai peruntukannya, karena setiap nikmat pasti ada peruntukannya ya. Jangan disalahgunakan. Itu harta. Di dalam Al-Quran disebut khair ya. Kenapa harta di dalam Al-Quran disebut khair? Karena memang untuk kebaikan. Seperti di surat Wal Adiyat ya. Innal insana ila rabbihi lakanud wa innahu ala dalika lasyahid wa innahu lihubil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubil khairi, kepada cinta. Khairah itu apa? Kebaikan, padahal bukan kebaikan di situ mananya, harta ya. Nggak ada orang manusia cinta kebaikan sampai banget, nggak ada. Wah, sesungguhnya manusia cinta kebaikan itu banget ya. Yang justru yang ada sebaliknya. Itu yang dimaksud khair di situ adalah harta. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Kenapa harta disebut khair? Karena memang peruntukannya untuk khair. Maka siapapun punya duit digunakan untuk kebaikan, dia nggak ngomong syukur juga itu termasuk sudah bersyukur gitu ya. Umur manusia dikasih panjang umur itu nikmat. Kenapa manusia umurnya dinamakan umur? Umur itu dalam bahasa Arab artinya meramaikan dengan ibadah. Ya, meramaikan dengan ibadah. Oleh karena itu orang yang meramaikan masjid namanya takmir. Meramaikan. Oleh karena itu kalau sejahtera dinamakan makmur ya. Karena memang makmur itu artinya ya rame dengan kegiatan. Itu namanya makmur ya. Maka kalau orang menggunakan umurnya untuk meramaikan dengan ibadah ya,
itu nggak ngomong syukur juga berarti dia sudah bersyukur. Jadi syukur itu adalah orang apabila kita menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau menggunakan nikmat tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti itu kufur namanya ya. Dibalik, ada syukur, ada kufur. Dikasih duit, rizki ya, itu kan nikmat. Bukan dipakai napakah yang halal, dipakai judi ya, dipakai minum-minum, berarti itu dia bukannya syukur tapi kufur nikmat namanya gitu ya. Jadi ada syukur, ada kufur. Nah, orang kalau bisa bersyukur dalam satu waktu dengan pekerjaan satu, itu namanya syakir. Kalau orang mampu bersyukur dengan banyak dalam satu waktu, itu namanya syakur ya. Jadi ada syakur, ada syakir. Nah, ini bapaknya syakir ya. Tinggian syakur ada ya. Tinggian syakur daripada syakir. Berganti. Ada syakur di sini. Makanya di Al-Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, bukan syakir. Sedikit sekali hambaku yang bisa syakur. Yang bisa syakir mah banyak ya. Syakir mah banyak, tapi syakur sedikit. Kenapa? Karena kalau orang syakur itu dia dalam satu waktu bisa melakukan syukur yang banyak. Kalau pengarang kitab nyontoin orang syakur begini. Dia lagi gotong mayit ya. Mulutnya berzikir, hatinya mengingat mati, tangan dan kakinya melangkah menggotong mayit. Itu 3 anggota badannya bekerja semua. Mulutnya berzikir, terus mulutnya berzikir, hatinya nginget mati, badannya, tangannya dan kakinya lagi gotong mayit. Itu namanya orang syakur, dalam satu waktu bisa begitu. Oleh karena itulah ya, supaya kita bisa mencapai derajat syakur, sebenarnya bisa ketika kita baca tasyahud ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kan tangan ditunjuk tuh ya. Itu hati ingat ke Allah, mulut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, anggota badan tangan kita menunjukkan tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan isyarah kepada tauhid ini ya. Makanya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, jari diangkat, ini supaya bersyukur dengan anggota badan. Mulut berzikir mengucapkan la ilaha illallah, ini dengan lisan. Kemudian jangan hanya lisan dan telunjuk aja, hati menghadirkan. Orang kalau bisa tangannya nunjuk menggambarkan tauhid, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya menghadirkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga dia termasuk syakur ya. Termasuk syakur. Jadi orang yang mampu bersyukur dalam satu waktu ini hebat ya. Jadi lebih tinggi apa? Syakur daripada syakir. Ya, syakir juga udah bagus ya. Walaupun syakur lebih tinggi gitu ya. Syakirnya ada kerawat. Gitu ya. Jadi setiap orang menggunakan nikmat sesuai peruntukannya, nggak ngomong juga itu udah termasuk bersyukur gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, wal madhu lugotan asana ubil lisan alal jamil mutlakon ala jihati takjib.
Dan bermula yang namanya madhu ngalem menurut bahasa asana ubil lisan, yaitu memuji dengan lisan alal jamil kepada kebaikan mutlakon secara mutlak, ala jihati takjim dengan jalan mengagungkan. Wa urban dan madhu menurut istilah, maya dulu yaitu perkara yang menunjukkan itu ma'alah tisosil mamduh, atas khususnya orang yang di alam binauin minal padoil dengan satu macam dari keutamaan. Jadi alhamdu lugotan wa urpan udah, syukur lugotan wa urpan juga sudah dijelaskan. Yang ketiga ada madhu. Jadi ada alhamdu, ada madhu. Ini hampir keserimpet ya. Hamdu dan madhu. Kalau madhu itu apa? Al madhu lugotan. Adapun yang namanya madhu menurut bahasa yaitu memuji dengan lisan, cuman yang dipujinya umum. Apakah itu kebaikan secara ikhtiari atau kebaikan goer ikhtiari? Udah tadi sebenarnya udah jelaskan ya. Kalau hamdu makan khusus jamil ikhtiari, kebagusan yang bangsa ikhtiar, hasil pilihan, hasil kehendak ya, hasil usaha. Tapi kalau bahasa madhu mah umum. Yang dipuji itu dengan lisan apakah kebagusan bangsa ikhtiar, hasil kehendak, hasil usaha, ataupun yang bukan bangsa ikhtiar juga termasuk madhu juga. Makanya tadi muji intan lu'lu disebut hamdu mah nggak bisa. Bisanya disebut madhu karena kebagusan cincin itu bukan hasil ikhtiar ya. Emang cincin mah intan lu'lu mah dari sononya juga udah mahal ya. Jangankan udah dibentuk, belum dibentuk aja masih bongkahan, harganya udah mahal. Beda sama batu cincin biasa ya. Batu cincin biasa kalau belum dibentuk masih bisa dipakai nimpa orang ya. Batu apaan ini dipakai nimpa ya. Tapi kalau udah dibentuk baru cakep gitu ya. Kalau intan lulu memang udah bagus dari sononya, bongkahannya juga udah mahal ya. Wa urpan, adapun madhu menurut istilah adalah maya dulu, yaitu sesuatu yang menunjukkan ikhtisosil mamduh, bahwa khusus orang yang di alam itu punya satu keistimewaan ya. Bahwa yang dipuji itu punya satu keutamaan dan punya satu keistimewaan. Seperti seseorang dipuji, kenapa? Karena kepinterannya. Jadi dia punya satu padoil, punya satu kelebihan, punya satu keistimewaan. Itu namanya madhu. Jadi setiap hamdu adalah madhu, tapi setiap madhu itu hamdu ya. Kadang-kadang ada madhu bukan hamdu, seperti ketika memuji sesuatu yang bukan hasil usaha ya. Wa jumlatul hamdi, dan bermula jumlahnya lapad hamdu. Wa jumlatul hamdulillah, dan bermula jumlah alhamdulillah khobariyatun labjon, yaitu kalimat berita menurut lafadznya, insaiyatun maknan, tapi jadi kalimat insaiyah dalam maknanya. Lihusulil hamdi, karena berhasilnya memuji bitakallum, dengan mengatakan ma'al izzian, sembari menerima limadluliha, kepada maknanya jumlah. Wayajuju, dan bolehlah antakuna adanya itu jumlatul hamdi maudu'atan sar'an, yaitu diperuntukkan sar'an menurut syara lil insai, untuk kalimat insaiyah. Begini ya, kalimat jumlah itu ada khobariyah, ada insaiyah. Suatu ketika pernah di Bekasi, ini saya cerita ya.
orang kalau baca sholawat pakai sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang anggap belum baca sholawat. Coba bayangin. Kudunya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca sholawat. Itu ada sampai begitu ya. Enggak sah baca sholawat pakai sallallahu alaihi wasallam. Itu mah belum baca sholawat. Baca sholawat mah harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba kalau kita khutbah baca sholawatnya sallallahu alaihi wasallam, lah bisa dibatalin sama dia mah itu ya. Baca sholawat nggak boleh pakai wassalatu wassalamu ala sayyidina, kan 3 ya bahasa sholawat. Ada sallallahu alaihi wasallam, ada Allahumma sholli alaihi wasallim, ada wassalatu wassalamu ala alaihi, ada as-salatu wassalam, ada sholli wasallim, ada sholla wasal, ya gitu. Ini bedanya apa sih? Begini, kalimat itu ada 2 macam. Ada pernyataan, ya, kalimat berita namanya. Ada pernyataan, kalimat berita namanya khobariyah. Ada perbuatan namanya iya. Kalau baca sholawat pakai sallallahu alaihi wasallam baru menyatakan, belum berbuat baca sholawat. Begitu ungkapan orang itu ya. Kalau baca sholawat wassalatu wassalam baru ngebilangin, pernyataan doang, menyatakan bahwa sholawat dan salam dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum mendoakan itu ya. Yang mendoakan mana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang padahal bukan begitu ya. Kadang-kadang ada kalimat bahasanya khobariyah tapi maknanya insaiyah, banyak itu. Namanya khobariyatun labjon insaiyatun maknan. Ini ilmu apa yang mengkaji seperti ini? Ilmu balaghah namanya. Ilmu ma'ani membahas seperti ini. Kalau kita ngaji ilmu ma'ani pasti ngerti yang begini ya. Jadi bahasa itu ada khobariyatun labjon wa ma'nan, ada insaiyatun labjon wa ma'nan, ada khobariyatun labjon insaiyatun ma'nan. Bahasanya alhamdulillah, puji itu milik Allah, padahal maknanya semoga gitu ya. Semoga itu doa. Sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam. Jadi bukan hanya sekedar memberitahukan bahwa sholawat dan salam itu ada di Rasulullah, bukan. Tapi kita membaca semoga sholawat dan salam, berdoa itu. Makanya baca sholawat ya nggak apa-apa pakai sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya begini. Kalau sallallahu alaihi wasallam wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu namanya khobariyatun labjon insaiyatun maknan. Tapi kalau pakai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu namanya insaiyatun labjon wa maknan. Puyang ini ya, puyang ya. Wa jumlatul hamdi, jumlah lapad alhamdulillah, meskipun lapadnya khobariyah tapi insaiyah maknanya mah. Jadi bukan ngebilangin seluruh puji milik Allah, bukan, tapi kita sedang memuji Allah itu ya. Kenapa bisa begitu? Lihusulil hamdi bitakalu. Karena sudah termasuk memuji kepada Allah meskipun hanya kita mengatakan alhamdulillah ya. Ma'al ijian limadluliha, sembari kita menerima. Nah ini khobariyahnya ya, mengakui makna daripada alhamdulillah. Maknanya apa? Segala puji milik Allah. Tapi maksudnya apa? Secara maksud mah kita sedang memuji kepada Allah. Kan orang bilangin belum tentu itu ya. Contohnya begini ya.
Si si A nih begini, si A bagi duit ke si B. Kita bilang, oh si A tadi bagi duit ke si B. Kita bagi duit enggak? Enggak, cuman ngebilangin doang itu mah gitu ya. Kita mah enggak bagi duit, cuman bilangin doang. Itu namanya pernyataan gitu. Tapi kalau alhamdulillah bilangin puji milik Allah, kita muji enggak itu termasuk? Kalau hanya khobariyah itu enggak termasuk muji. Tapi kan bukan hanya khobariyah doang, termasuk insaiyah dengan kata kita puji itu milik Allah, berarti kita juga sedang memuji kepada Allah. Wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu bukan bilangin begitu doang, tapi juga kita sedang membaca salawat dan salam. Jadi khobariyatun labjun, insaiyatun maknan. Wa yajuju, dan bisa juga, boleh juga lapad alhamdulillah itu memang diperuntukkan syar'an menurut syara' lil insa, untuk memuji, bukan hanya memberitahukan bahwa puji itu milik Allah, tapi untuk memuji Allah. Sebab orang memberitahukan belum tentu memuji. Tapi menurut para ulama bolehlah katanya antakuna, bahwa itu jumlah alhamdulillah memang diperuntukannya syar'an menurut agama ya. Ini udah bukan menurut ulama ahli balaghah lagi, menurut agama lil insa, untuk kita memuji. Jadi memuji itu bukan harus ahmaduhu ya. Ahmaduhu atau nahmaduhu, memuji bisa dengan kata alhamdulillah. Jadi orang yang mengatakan enggak boleh tuh, belum baca sholawat tuh dengan sallallahu alaihi wasallam, belum baca sholawat tuh dengan wassalatu wassalam, baca sholawat mah harus Allahumma sholli wasallim. Itu berarti dia enggak ngerti bahwa ada khobariyatun labjun, insaiyatun maknan. Ya, seluruh ulama menjelaskannya begitu, hampir kebanyakan. Walhamdu muhtasun lillahi ta'ala kama apadathul jumlah sawaun ajuilat bihi alil istighraq wallahu alam bisawab. Situ ada pertanyaan ya, langsung doa aja. Hadirin jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini tidak ada tanya jawab ya, kita langsung tutup dengan doa. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Haji Musawari untuk mengucapkan doa. Silakan. يا الله يا الله يا معبود المصلي وسلم على سيدنا محمد الاول والاخرين وبارك وسلم الله تعالى وسلم كل صحابه سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشر الدار. اللهم لك الحمد منك الفرج وبك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا واغفرنا عملا صالحا وتب علينا توبه نصوحا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا جنه الابرار يا عز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير عبده سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Hadirin jamaah sekalian, dengan pembacaan doa tadi maka sudah pengajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru tadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.